Saudara, TNI dan Polri di Sumatera Barat mendirikan dapur umum bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Setiap harinya dapur umum ini membagikan 250 hingga 500 bungkus makanan bagi warga di Kota Padang. Dapur umum menyediakan paket bantuan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung akibat pandemi corona, terutama warga yang lemah secara ekonomi. Mengantisipasi warga yang berebut paket bantuan makanan, petugas menggunakan kupon bagi warga yang ingin mendapatkan makanan dari dapur umum ini. Menurut salah satu petugas, pembagian makanan akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 berakhir. Sementara itu, Pasar Raya Padang, Sumatera Barat akan ditutup selama 5 hari mulai tanggal 20 April hingga 24 April mendatang. Penutupan dilakukan untuk memutus transmisi lokal karena ada 17 pedagang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Selama penutupan, pedagang Pasar Raya Padang akan mendapatkan bantuan melalui bantuan jaring pengaman sosial atau JPS. Namun Dinas Kesehatan menilai pemutusan rantai transmisi lokal harus dilakukan sesuai masa inkubasi agar pasar bisa bersih dari penyebaran virus corona dan kasus COVID-19 di Kota Padang yang terus bertambah. Hingga Minggu 19 April terdapat 48 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. 6 diantaranya saudara dinyatakan meninggal dunia. Sementara pasien yang sembuh ada 8 orang. Informasi selengkapnya jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar di Sumatera Barat. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat siang. Apa ada penjelasan mengapa pasar hanya ditutup 5 hari, tidak sesuai dengan masa inkubasi 14 hari? Ya, Stephanie dan saudara memang menyikapi telah terjadinya pasar raya menjadi klaster penyebaran virus coronavirus COVID-19 karena ada 17 pedagang yang dinyatakan positif. Itu memang Dinas Perdagangan Kota Padang memutuskan atau memberikan rekomendasi kepada Pemkot Padang untuk menutup pasar ini selama 5 hari, mengingat pasar raya Padang merupakan pasar sentral ekonomi masyarakat di Kota Padang, itu terpusat di pasar raya. Jika memang ditutup terlalu lama, dilakukan ini akan berdampak kepada perekonomian Kota Padang secara luas. Makanya Dinas Perdagangan itu harus memastikan agar pasar raya itu ditutup hanya 5 hari. Dan selama 5 hari penutupan itu, Dinas Perdagangan akan memfokuskan untuk melakukan pembersihan dengan melakukan penyemprotan secara menyeluruh di setiap bagian pasar. Dan memang ini memang menjadi kontroversi karena Dinas Kesehatan Kota Padang itu menginginkan agar pasar raya Padang ini ditutup selama 14 hari sesuai dengan masa inkubasi agar penyebaran virus corona ini memang dapat secara menyeluruh diputus di pasar raya Padang. Berikut kutipan wawancara saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang. Kalau kita mau memutus mata rantai penularan virus COVID ini, sebenarnya sesuai dengan masa inkubasi virus ini. Masa inkubasinya 14 hari. Selama 14 hari tidak ada pergerakan orang. Kita berharap tidak terjadi kontak. Karena yang menularkan adalah orang, yang sumber penularannya adalah orang. Jadi kita harap kalau misalnya kita ambil pasar raya lah seperti itulah, kita kosongkan pasar raya selama 14 hari, tidak ada pergerakan orang di situ, artinya kita bisa memutus mata rantai penularan di sana. Selain kita melakukan upaya-upaya pembersihan lingkungan. Ya, Stephanie dan saudara, rekomendasi ini untuk penutupan selama 14 hari itu sudah diserahkan oleh Dinas Kesehatan kepada Wali Kota Padang, dan tidak tertutup kemungkinan nantinya pasar raya Padang akan diperpanjang masa penutupannya. Demikian, Stephanie. Ya, lalu Rio, apa saja persiapan yang dilakukan pemerintah daerah setelah disetujuinya permintaan PSBB di wilayah Provinsi Sumatera Barat? Apakah sosialisasi sudah dilakukan secara merata? Ya, sejauh ini memang untuk pemberlakuan PSBB untuk Kota Padang sendiri khususnya, ini pemerintah Kota Padang sudah memberlakukan pengetatan jalur masuk di pintu-pintu masuk Kota Padang. Petugas-petugas disiagakan di setiap pintu untuk mengatur dan mencegah agar pengendara-pengendara mobil yang memiliki plat nomor di luar serinya di luar Kota Padang itu dilarang masuk ke Kota Padang dan dialihkan jalurnya melalui jalur bypass seperti yang ada di belakang saya ini, salah satu jalur alternatif yang berada di pinggiran kota. Jadi setiap warga yang bukan warga Kota Padang itu
rutinitasnya berjalan di sini dan tidak bisa singgah untuk ke Kota Padang. Untuk sosialisasi sendiri, PSBB, Wali Kota Padang menyatakan bahwasanya secara umum poin-poin dari PSBB itu sudah dilaksanakan oleh Kota Padang dalam waktu sepekan belakangan. Namun memang ada beberapa poin yang belum dilaksanakan seperti pembatasan physical distancing di dalam kendaraan. Dan ini memang butuh sosialisasi yang maksimal dari pemerintah Kota Padang. Sejauh ini pemerintah sudah melakukan sosialisasi akan diberlakukannya PSBB melalui gugus tugas yang ada di kelurahan dan juga ada beberapa gugus tugas yang bergerak secara mobile untuk memberikan pengumuman kepada warga bahwasanya dalam waktu dekat Kota Padang akan diberlakukan PSBB. Berikut kutipan wawancara saya dengan Wali Kota Padang. Ada aturannya dalam PSBB itu dalam harus menjaga physical distancing di dalam kendaraan. Kalau yang biasa jumlahnya katakanlah mungkin 6, mungkin sekarang ini tinggal 3 aja lagi. Ya, sehingga di satu bangku itu ya, makanya inilah yang yang belum kita lakukan di Kota Padang. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa melaksanakan dengan baik. Ya, Tepadi dan saudara, terkait pelaksanaan PSBB sendiri, bagaimana teknisnya, besok pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan rapat koordinasi dengan 19 wali kota 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Mengingat untuk pelaksanaan teknisnya, wali kota dan bupati lah yang akan melakukan eksekusinya nanti. Demikian, Tepadi. Baik, sosialisasi masih terus dilakukan jelang PSBB di Sumatera Barat. Terima kasih laporan langsung Anda, Rio Johannes, dari Padang, Sumatera Barat.